selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. 4 tokoh sakti Pulau Andalas berhasil bertemu Pandan Suri. Apakah mereka berhasil menculiknya juga? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Kalau tadi, Panglima Sampono melompat ke belakang untuk menghindari pukulan maut yang membuat tanah berlubang besar dan hangus itu, maka kini keempatnya melompat ke muka. Dan serentak dengan itu, masing-masing mereka lalu melompat ke atas. Datuk Nan Sabatang serta Seberang Lor melancarkan 2 buah totokan, sedang Panglima Sampono dan Lembu Ampel ulurkan sepasang tangan mereka untuk meringkus Pandan Suri hidup-hidup. Pandan Suri tidak menyangka kalau keempat lawan akan berani menyelusup ke muka di bawah deru sinar serangannya. Pada saat pukulan kuku api itu melanda tanah, membuat tanah terbongkar dan hangus hitam, maka dia lebih tak menduga lagi karena saat itu cepat sekali, tahu-tahu keempat lawannya sudah berada dekat sekali di sampingnya, melancarkan 2 totokan dan 2 serangan meringkus. Padahal posisinya saat itu dalam keadaan yang tak menguntungkan. Sebagai seorang yang menerima langsung pelajaran dari Raja Rencong, tentu saja tingkat kepandaian Pandan Suri meski tak bisa disejajarkan dengan ayahnya, tapi telah mencapai tingkat tinggi. Tahu dirinya sudah kepepet, namun gadis ini tak kehilangan akal, mengelak, mungkin kasip, dan mungkin salah satu dari serangan lawan akan berhasil juga bersarang di tubuhnya. Kalaupun dia kena dihantam, dia harus pula dapat balas menghantam, sekurang-kurangnya seorang dari keempat lawannya. Maka tak ayah lagi, Pandan Suri kembangkan kedua telapak tangannya, lalu tubuhnya berputar laksana titiran. Tangannya menyambar seperti baling-baling dari angin laksana topan, menderu, menerpa keempat tokoh silat tersebut. Itulah pukulan selaksa Palu Godam yang dilancarkan dalam jurus yang bernama Titiran Dewa Menjulang Langit. Panglima Sampono dan kawan-kawan tiada menduga kalau si gadis akan balas menyerang kalap begitu rupa. Lembu Ampel, Datuk Nan Sabatang, dan Seberang Lor yang ragu-ragu untuk mengadakan bentrokan pukulan segera menarik pulang serangan mereka. Sebaliknya, Panglima Sampono yang merasa sudah kepalang tanggung lipat gandakan naga dalamnya dan membabat lengan Pandan Suri. Bentrokan lengan tak dapat dihindarkan lagi. Buah! 2 lengan beradu mengeluarkan suara keras. Panglima Sampono merasa tangannya sakit bukan main, dan tubuhnya terjajar ke belakang sampai 5 langkah. Sebaliknya, Pandan Suri mengeluh dalam hati menahan sakit, sedang tubuhnya mental sampai 6 langkah. Kini maklumlah Panglima Sampono dan kawan-kawan. Tingkat tenaga dalam si gadis nyatanya hanya sedikit saja berada di bawahnya. Karenanya, ketiga orang lainnya itu hanya 1 tingkat saja lebih rendah tenaga dalamnya dari Panglima Sampono, maka ketiganya menjadi bernyali besar dan bersama-sama dengan sang Panglima mereka kembali menggempur Pandan Suri. Pertempuran 4 lawan 1 berkecamuk dengan hebatnya. Berkali-kali, Pandan Suri merubah jurus-jurus ilmu silatnya. Setiap gerakannya cepat dan aneh, serta mempunyai 5-8 pecahan yang hebat. Namun sampai jurus ke-20, tetap saja gadis ini tak dapat menguasai jalannya pertempuran. Malah jurus demi jurus selanjutnya, dia mulai terdesak.
hanya kegesitan dan ilmu meringankan tubuhnya yang lebih tinggi tingkatnya dari keempat lawannya, itulah yang menyelamatkan Pandansuri dari dilanda hantaman pukulan lawan. Namun sampai berapa lamakah Pandansuri akan dapat bertahan? Sampai berapa jurus di muka dia bisa mengandalkan kegesitan dan ilmu meringankan tubuhnya? Satu ketika, cepat atau lambat, pasti salah satu lawannya akan berhasil menghajarnya dan celakalah dia. Pada jurus ke-32, gadis ini tak sanggup lagi bertahan. Dia segera terdesak total. Sebelum kasib, Pandansuri menggerakkan tangannya ke pinggang. Sesaat kemudian, mencurahlah sinar putih yang mendatangkan angin dingin menggigitkan, membuat keempat tokoh silat tersuruk dan terkejut. Ketika memandang ke depan, ternyata si gadis telah mencabut sebilah rencong perak. Saat itu udara semakin mendung. Awan hitam tebal menutupi hampir seluruh langit di sekitar kaki bukit, sedang angin bertiup makin besar. Hujan rintrik-rintrik telah mulai turun. Manusia-manusia, batas kesabaranku sudah lewat. Mulai detik ini, jangan harap kalian bisa lolos dari lubang jarum kematian. Ucap Pandansuri itu disusul oleh gelegar guntur yang menggetarkan bumi. Dan dalam kejap itu, maka turunlah hujan yang bukan alang kepalang lebatnya. Didahului lengkingan yang tak kalah hebatnya oleh suara guntur, Pandansuri melompat ke muka, menebar 4 serangan sekaligus dalam jurus yang dinamakan 4 ekor naga menggempur sang surya. Bagi Panglima Sampono dan kawan-kawan, jurus yang bernama 4 ekor menggempur sang surya tidak mengkhawatirkan mereka. Yang membuat mereka harus berhati-hati ialah senjata di tangan si gadis. Dari sinar dan hawa yang keluar dari rencong perak itu, nyata bahwa senjata itu adalah sebuah senjata mustika yang tak bisa dibuat main-main. Maka Panglima Sampono segera keluarkan pula senjatanya, yaitu sebuah tombak pendek yang ujungnya bercagak 2. Datuk nan Sabatang menghunus sebilah keris berwarna biru. Seberang lor mencabut pedang berkeluk sedang, Lembu Ampel meloloskan sebuah rantai berduri. Di bawah hujan lebat yang sekali-sekali diseling oleh suara guntur dan sambungan kilat, maka kelima orang itu bertempur dengan hebat. Panglima Sampono dan kawan-kawan, meski serangan-serangan mereka kelihatan hebat, namun keempatnya tidak berniat untuk mencelakai Pandansuri. Sebaliknya, mendesak sampai akhirnya mereka punya kesempatan untuk meringkus si gadis hidup-hidup. Di lain pihak, Pandansuri yang diam-diam mengetahui maksud lawan-lawannya itu dan yang tadi bertumpur dengan segala kehebatannya yang ada, maka kini semakin memperderas serangannya. Hingga cukup menyukarkan juga bagi Panglima Sampono dan kawan-kawan untuk melaksanakan niat mereka. Tapi itu tidak berjalan lama. Setelah berulang kali di bawah hujan lebat itu terjadi bentrokan senjata, maka dalam satu gerakan yang gesit lihai, Panglima Sampono berhasil menyusupkan tombak bercagaknya ke badan rencong yang di tangan Pandansuri. Gadis ini cepat-cepat menarik tangannya, tapi terlambat. Cagak dari tombak besi di tangan Panglima Sampono berputar lebih cepat dan terlepaslah rencong perak itu dari tangan Pandansuri. Panglima Sampono mencabut senjata itu dengan tangan kiri. Penuh kalap, Pandansuri menyentikkan 5 jari tangannya ke arah Panglima Sampono, melancarkan pukulan kuku api. Tapi dari samping menabas pedang berkeluk seberang lor. Mau tak mau, anak Raja Rencong dari utara itu batalkan serangannya, kecuali kalau dia mau kehilangan 5 jari tangan kanannya itu. "Hei, sebaiknya kau menyerah saja," kata seberang lor. "Niscaya kami akan perlakukan kau secara baik-baik." "Lebih baik daripada menyerah," bentak Pandansuri. Dia melompat ke arah sebatang cabang sebesar lengan yang panjangnya kurang dari 1 meter dan terus menyerbu Panglima Sampono dan kawan-kawannya. Dengan cabang pohon yang penuh dengan ranting-ranting itu, Pandansuri menyerang dalam jurus Raja Naga mengamuk. "Dasar darat tolol," gerutu Panglima Sampono. Dia memberi isyarat pada ketiga kawan-kawannya dan serentak keempat orang itu menyerbu kembali. Dan di bawah hujan lebih itu dilanjutkanlah pertempuran 4 lawan 1 yang hebat itu.
Pada waktu langit di sekitar bukit tertutup awan gelap dan udara menjadi mendung, di kaki bukit sebelah timur, seorang pemuda berjalan seenaknya. Tampaknya dia cuma lenggang kangkung biasa saja, namun luar biasa dalam tempo yang singkat. Dia sudah meninggalkan kaki bukit sebelah timur itu dan mencapai sebuah jalan buruk. Angin bertiup keras melambai-lambaikan pakaian putih serta rambutnya yang gondrong. Mendongak ke atas langit, pemuda itu berkata dalam hati, "Aduh, celaka. Kalau hujan turun, aku bisa basah kuyup nih." Tentu, pemuda itu Wiro Sableng, alias si pendekar kapak maut naga geni 212. Sedang apa dia di sana? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.